summa ila ruh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, summa ila ruh Ustazina Ahmad Fahmi Jamjam, summa ila arwahi walidina masyayikhina wa usulihim wa furuhim bi anna Allah taghashsha bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahul karim yarzuqana fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi bisirril fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-afatul khamisata asyarata al-ghibatu. Kebinasaan lisan yang ke-15 yaitu mengupat akan orang, yaitu sangat dicela oleh syara, lagi sangat ditegahkan oleh syara, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, al-ayah. Dan jangan mengupat oleh setengah kamu akan setengah kamu. Adakah kasih seseorang daripada kamu bahwa memakan ia seseorang akan daging saudaranya yang mati? Tentunya tidak mau. Maka sudah pasti benci kamu akan dia memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maka adalah Allah Ta'ala menyerupakan akan orang yang mengupat akan orang itu seperti orang yang memakan akan bangkai orang yang di pihak haramnya. Jadi di pihak haramnya atau hukumnya itu seperti orang yang memakan daging saudaranya sudah mati, itu ancamannya atau dosanya orang yang mengupat seseorang. Karena kejiknya itu. Jadi luar biasalah diumpamakan Allah Ta'ala seseorang itu yang ketujuh menyambati orang lisannya itu, maka seperti dia upahnya atau siksanya memakan daging saudara yang mati. Tentunya tidak mau itu. Kalau tidak sempat bertobat. Dan kata Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tabaghadu wa la yaktab ba'dukum ba'da wa kunu ibadallahi ikhwana. Ujar Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, jangan kamu berdengki-dengkian dan jangan kamu berbenci-bencian dan jangan mengupat setengah kamu akan setengah kamu, dan jadikan oleh kamu akan segala hamba Allah itu akan bersaudara. Jadi luar biasa ancaman lah. Jadi kita lisan memang berat, lisan ini kecil tapi imbasnya besar. Ringan tapi risikonya besar. Bisa besar dapat pahalanya dan bisa besar siksanya. Seperti yang kita sebutkan ini, siksanya memakan daging saudaranya sudah mati. Jadi orang yang sudah paham, yang sudah punya ilmu tauhid, fikih, tasawuf, tentunya menjaga lisannya, jangan sampai perkataannya itu mengganggu manusia secara umum. Nah, manusia ini manusia yang paling dekat dengan kita pun kada boleh kita bebas atau sekehendak kita. Artinya kalau kita di atas kehendakannya di anak Allah Ta'ala, kada boleh juga kita sekehendak kita. Yang ada di sana tuh kalau orang tak salah nasihat. Tuh kalau Nabi itulah
Nabi itu orang paling abdal, paling mulia, kada pernah menyariki pembantunya, tapi memberikan nasihat. Karena manusia itu pasti salah, tidak ada yang sempurna. Nang dijamin Allah kada salah itu hanya Saikum Rasulullah aja, Nabi yang lain kada juga. Nah, itu hebatnya Nabi kita inilah. Itulah kita disuruh mengambil contoh teladan kepada Nabi kita. Karena satu-satunya Nabi yang langsung diajar Allah hanya Nabi kita. Yang lain tidak ada. Jadi dalam Al-Quran disebutkan, wazkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah olehmu akan kamu nikmat Allah. Iz kuntum a'da'am fa'allafa baina qulubikum. Ingat yang dulu kamu sedang bermusuh-musuhan, bakal lahir arus gawian. Sebelum Rasulullah ke Madinah, itu kelompok-kelompok kabilah-kabilah kada pernah aman. Pasti hendak baharatan, hendak bajajagawan, hendak jadi pemimpin. Itu dulu ayatnya itu kan, nang wa'tasimu bihablillah ijami'a wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'am fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, ini hubungannya tadi apa? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini hubungannya ayatnya. Nah, jadi kita kawa memperbaiki diri kita dan kawa memperbaiki keluarga kita, atau kawa kita mengislah orang, itu bukan karena kita. Ini dalil Al-Quran, tapi dengan berkat nikmat Allah. Fa asbahtum, jadilah kamu binikmati ikhwana, dengan sebab rahmat Allah, dengan sebab nikmat Allah yang diberikannya kepada otak kita, hati kita, sehingga kita diberikannya sebagai orang yang mampu memperbaiki mengislah di antara orang yang bertengkar. Itulah Rasulullah. Jangan pernah merasa kita yang mampu, tapi dengan sebab nikmat dan rahmat Allah. Nah, itu berarti itulah pekerjaan kita nih. Kalau kita kawa menggawi apa aja tuh, jangan merasa kita. Itu jelas benar dari Al-Qur'annya. Kalau kita sebagai irti, sebagai tokoh, sehingga kita berhasil mengamankan keadaan masyarakat, itu rahmat Allah, nikmat Allah yang menolong kita. Dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iyakum wal ghibata, al ghibatu asyaddu minaz zina, fa innar rajula qad yazni fayatubu Allahu alaihi, wa inna sahibal ghibah la yaghfirullahu lahu hatta yaghfira lahu sahibuh. Rasulullah bersabda, takuti olehmu akan mengupat akan orang itu, maka bahwasanya mengupat itu terlebih jahat daripada berzina. Berzina itu jahat benar sudah. Nah, kalau dibanding dengan lebih jahat daripada itu, berzina itu luar biasa perbuatan dosa besar. Tapi bila bertobat diampuni. Asal berzina jangan ampun orang diambil, yalah. Paham kalau tak? Jangan bini orang. Bini orang seseorang parah. Nah, maksudnya nang diampuninya nang menukar, ya kah? Nah, itu kan ada hubungannya, itu karena keinginannya seorang, ya kan? Tapi kalau ampun orang, ini ada risiko. Nah, ya juga. Nah, itu paling jahat dan adalah dosa besar. Kenapa diumpamakan seperti itu? Artinya mengupat itu lebih dahsyat dosanya. Karena ada risiko kepada manusia. Karena kau sembarangan minta ampun, Allah kada mengampuni sebelum beres dengan seseorang yang diumpatnya. Nah, ini jadi kita berhati-hati lisan kita inilah. Kita biar beribadah kayak apa aja, banyaknya mun lisan kita ini kada dijaga, kada bakalan masuk surga. Baitung dulu. Nah, lapahnya kita, ya tak? Hah? Agen orang aja pahalanya. Nah, itu.
Karena bahwasanya seseorang laki-laki itu terkadang ia berzina, maka taubat ia daripada berzina itu, maka diampuni Allah Ta'ala atasnya. Karenanya tergelincirnya itu memang gurisan sudah secara hakikat. Lalu Allah berfirman dalam Al-Quran, innamat taubatu 'alallahi alladziina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Nah, itu hanya saja orang yang bertobat kepada Allah itu bagi mereka yang berbuat dosa sebab jahil kada berilmu. Nah, wa imma jahilnya risikonya kada tahu. Jahil tadi Bang, summa yatubuna min qarib kata Allah. Tapi dia segera bertobat. Ya ampun, segera bertobat, jangan menambahi lagi. Yalah, faulaika yatubu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Nah, itu dalilnya. Tapi kalau mengupat dan bahwasanya orang yang mengupat akan orang itu tiada mengampuni Allah Ta'ala baginya, sehingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya itu. Terkali sudah minta halal, minta ridha kita. Nah, awan orang yang pernah kita sambat. Nah, mau karena itu kita nang dahulu-dahulu bahari-bahari kita kada sadar rasa kita aja pembunjurnya orang tuh salah tarus, ya. Kayak itu kalau bahari kita tuh. Awannya bijahalatin tadi sebabnya kita karena kejahilan kita. Nah, jadi segera bertobat. Mun orang yang sudah mati banyak-banyak memintakan ampun wan sidin. Tuh jalan keluarnya ada terus, jalan keluarnya kadang ada. Kalau orang tobat hutang tapi nya berniat bayar, kada kau bayar juga takdir tuh Allah membayarkan. Asal hatinya bujujur berniat bahutang tuh kada hendak cagar menipu. Lah kada ada niatnya nak ada bayar tuh inya bahutang karena memang kada kau lagi dan nya kada ada bisi apapun juga niat tuh cuma nya punya ada niatnya tuh bayar di bawahnya mati. Allah membayarkan, Allah menjamin. Karena kejadian nang kaya itu takdir Allahnya. Ada yang kehendaknya, ada kehendaknya ditakdirkan seperti itunya. Mun baniat dasar anak menipu itu lain. Berhutang dasar anak bayar lain kisahnya. Dan lagi sabda Nabi SAW, marartu lailata usriya bi ala qaumin yakhmisuna wujuhahum bi ajfarihim faqultu ya Jibril man haula'i faqala haula'i alladhina yaktabuna an-nasa wa yaqauna fi a'radihim. Rasulullah bersabda adalah aku lalu jar beliau pada malam aku diisrakan, maka sampai aku kepada Baitul Maqdis, yakni pada malam Mi'raj atas sesuatu kaum melewati sidin lah. Padahal mereka itu menggaru-garu akan segala muka dengan kuku hingga luka segala muka mereka itu digaru-garu. Nah, maka aku kata Nabi kita, hai Jibril, siapa mereka itu? Maka kata Jibril, mereka itulah yang mengupat-ngupat akan manusia dan jatuh mereka itu di dalam menyebut keaiban manusia. Nah, itu gawiannya. Nah, di antaranya lah yang tadi memakan daging saudaranya yang sudah mati. Ini Nabi langsung melihat pada saat diisrakan. Setiap kita mengucapkan sesuatu yang kada bagus, itu membulik kawan kita. Nah, pilahnya nang bagus, membulik kawan kita juga. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali Ta'ala, auhallahu ila Musa alaihissalam, man mata taiban minal ghibah bahwa akhirum ma yadkhulul jannah. Wa man mata musiran 'alaiha bahwa awwalu man yadkhulun nar. Allah berfirman kepada Nabi Musa Mahabarakan supaya Nabi Musa Mahabarakan awan umatnya.
Artinya firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, barang siapa mati padahal ia tobat daripada dosa mengupat akan manusia. Artinya sudah berhalal-halalan, beridar-idaan lah. Nah, maka adalah ia yang bertobat tadi orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Tetap dia tadi. Tapi untung juga lah, masih masuk ke dalam surga. Dahsyatnya lah menyakiti manusia nih. Kada gampangan orang nang menyakiti manusia ini, orang nang kada bersyukur awan Allah, orang nang kada menerima takdir Allah. Ya Rasulullah napa? Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa kada gembira, kada senang, kada bersyukur manusia sama, kada bersyukur awan aku sedin. Setiap apapun pekerjaan manusia baik maupun buruk tuh aku sedin mau tukang ulah. Itu bagian ujian kita. Bilanya jatuh on orang atau on kita nang kada nyaman itu berarti sifat jalal Allah. Sifat jalal Allah. Kada boleh kada ridho kita. Nah, cuman kita ambah terjadi maksud segera bertobat, segera berikhtiar. Apabila terjadi nang nyaman, nang sehat, nang apa aja nang nyaman, itu itu bagian sifat jamal Allah. Kedua-duanya kita wajib ridho. Cuma menyikapinya aja pilihan yang kada bagus segera bertobat dan berikhtiar. Pilihan yang bagus jalurakan nang bujur. Salurakan nang bujur. Awak sehat digunakan untuk beribadah. Bekerja untuk mencari nafkah. Pokoknya jalurakan kepada yang diatur oleh Allah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Pilihan nikmat nang nyaman. Nah, jadi keduanya tuh nikmat semua jadinya. Nang nyaman pun nikmat nang nyaman pun pilih salah ya neraka juga. Harta nang kebanyakan ya karun tuh contohnya. Harta kebanyakan sampai hari ini sidin tinggalam aja tuh nah. Sampai hari kiamat kena bagaimana tinggalam kamu kabur sampai ke dasar laut, ke dasar bumi yang terakhir. Karena kada bersyukur dengan nikmat. Ada nang musibah bila sabar sama aja juga. Jadi menjawab nikmat dan bala Allah itu harus dengan ilmu. Supaya kita bisa bersabar dan sabar itu pun anugerah Allah pada kita juga. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wahadul ghibati antaskura insanan bima yakrahuhu ija balagah sawaun zakartahu binaqsi fi badanihi au nasabihi au khuluqihi au fi'lihi au qawlihi au dinihi au dunyahu hatta fi saubihi wadarihi wadabbatihi. Nah, jadi banyak nang menggibah ini kada menyambat nang kada bagusnya aja. Jadi beberapa aspek kehidupan seseorang nang apabila kita singgung nang orang tuh kada nyaman termasuk gibah. Nah ini perlunya kita tahu lah. Jadi nang kaya riya itu nah, itu ada 6 tingkatan. Riya itu ada 6 tingkatan dalam aktivitas kita. Ada 6 macam dan ada 4 macam tingkatannya. Ada jumlahnya ada 6. Riya itu dalam pekerjaan kita. Kemudian tingkatan riya yang tertinggi, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Karena insya Allah di sini kita baca. Perlu tahu itu kita. Supaya kalau sudah tahu di mana kita andaknya. Mun kada tahu bisa kena terus kita. Dan haddun ternyata batasan mengupat lah, batasan mengupat tuh nah, sampai di mana sekecil-kecil ucapan kita apabila tujuannya untuk memalukan seseorang kena kita tuhat ngarannya munang ganal dia tadi menyampaikan terang-terangan tuh lah nang ganal deh. Had mengupat dan hakikatnya mengupat itu yaitu bahwa engkau sebut akan manusia dengan
Barang yang membenci ia manusia itu akan dia yang engkau sebutkan itu. Apabila sampai perkataan itu akan dia yang engkau sambat. Pasti sariknya. Nah, padahal dipikirkan seorang tuh disambat orang sarik kada. Nah sarik juga kalau mestinya kita sadar bila orang sarik, bila kita sarik, orang tuh kayak tujuh aturnya berpikir. Nah, dan untungnya apa? Tapi karena nafsu kita yang mendorong, ya kah? Kada puas nafsu kita bila kada menyambat. Nafsu kita bang, nang bandak di awaknya nah, itu nang mendorong. Sama ada engkau sebut itu akan sifat kekurangannya, ya kan? Sifat kekurangannya yang ada pada badannya. Apa kira-kira? Nyambat orang nih. Atau pada bangsanya. Bangsanya itu apa? Keturunan kah? Nah. Atau pada perangainya. Kan kada boleh jom nyambat perangai orang kada bagus lah. Seorang tuh ada juga perangai kada bagus, cuma kada ketahuan. Iyalah. Ada juga kada mesti kada tentang bersihnya kita. Merasa aja asa bagus. Napang jadi merasa asa bagus, penyembahyang berjamaah rajin, bersedekah rajin, tapi muntung kada kau menata. Ada kalau nang itu manusia? Muntung kada kau menata. Cepat nyambat orang, padahal orangnya penyembahyang. Nah itu, jadi ada aja kesalahan kita. Nah, ini jar berjalan ke anak rabah. Orang sehari kalau mendengar, nang kayak itu aja. Parasnya asa kada berdosa. Seorang kita ada giliran anak rabah tuh berjalan juga. Tujar berjalan pinanu, kejadian ini hanya betul orang. Mudah-mudahan. Nah makanya jar Allah Taala fazakir fa inna dzikra tanfaul mukminin. Nah itu. Nyaman banget kalau metih urang nang pina kada teu beres selalu nyambat aja ta. Mudah-mudahan berkat belajar, berkat mendengar. Tapi ingat tadi kalau sudah kawa bukan karena kita, karena rahmat dan pertolongan Allah. Itu pulang dibudikakan supaya jangan merasa kita. Atau pada perbuatannya. Atau pada perkataannya. Orangnya agak bepandir misalnya. Agak. Ada aja hati nafsu kita nih anak menyambat tuh. Ya kan itu bang sudah manusia nih. Atau pada agamanya. Nah jadi nyambati orang lewat kalanggar kita lewat aku masjid. Orang tuh ajan beruko jadi dalam mana di pulatar. Kayak apa hati kita kira-kira? Hah? Reaksi hati kita tuh. Mun kita kada paham, kada pinando awan gawiannya. Nah, ya itu masalahnya kita ini kan merasa. Nah, kita ini karena merasa pak ibadat, penyembahyang, melihat orang ini beruku, orang ajan beruku, no, kada berbaju pulang siapa? Kayak apa hati kita, nafsu kita reaksinya. Ini yang perlu dijaga, melatih. Ya itu model indah tuh nah padahal inya nangka itu apa hubungannya dengan kita, sedikit kan ada hubungannya, cuma reaksi nafsu kita itu tetap ada rasa jar sadang untuk pangkelakuan jar dalam hati. Nah ya kan, jadi Imam Ghazali itulah melatih kita nih. Bila kita di sini bertemuan dua orang tuh andak dalam hati ini orang. Jadi jarsiden lah bila kita nih berjumpa dengan orang tuh bagus pada kita. Nah, itu aja nak melatih tawadu kita nih nah. Siapa aja jadi Imam Ghazali nang kita tamu itu orang gila kalau siapakah tetap tuh bagus pada kita. Nah
Kenapa orang gila jadi inya kada ada taklif, kada ada dosa. Ada kitab nyaraput dosa. Nah, itu. Kayak itu sidin latihannya. Nah, Rasulullah tuh kalau berjumpa dengan kekanakan, sidin berdulu beri salam, itu tawadunya Nabi. Nah, pokoknya siapa aja menyalami kah sidin berdahulu. Mun kita pikir-pikir nafsu kita nih, pasti ada aja nafsu kita nih. Nang koler tuh, menganggap orang di bawah. Apabila menganggap orang di bawah, kebalikannya tuh kita di atas. Nah, jadi kita mengatakan perkataan atau pada agamanya atau pada dunianya, miskinnya dunia lah, hingga pada kainnya, kain pakaiannya, dan pada rumahnya, dan pada binatangnya sekalipun kada boleh kita menyambati. Nang boleh itu apa? Punya pina nang anu dibarii itu nang bagus. Kalau memberikan nasihat itu boleh, tapi jangan di tengah orang banyak. Nah, jangan di tengah orang banyak. Kalau kita rasa mampu memberikan nasihat, maka kita disuruh memberikan nasihat. Karena agama itu jar Nabi nasihat, ad-dinu an-nasihat. Nyata aja supan nih ya. Seorang jen supan juga sama aja, lebih tagur orang banyak. Nah, itulah tingkatan batasan-batasan ghibah. Jadi banyak. Nah. Syahdan, ketahui olehmu bahwasanya mengupat itu tiada tertentu dengan perkataan jua. Bahkan sesungguhnya tiap-tiap kelakuan atau perbuatan yang memberi tahu akan kejahatan orang yang tertentu itu, maka yaitu dinamakan mengupat. Maka yaitu haram hukumnya. Artinya memeragakan sifat orang nang kada bagus awan kawan. Nah, itu termasuk itu mengupatnya dengan kelakuan. Dan demikian lagi haram mengupat akan orang sama ada dengan perkataan yang sharih, nampak artinya, atau dengan perkataan kinayah, sindiran yang memberitahu akan kejahatan orang. Yang memberitahu akan kejahatan orang yang tertentu atau memberitahu aib orang yang tertentu itu. Dan demikian lagi haram mengupat akan orang yang dengan isyarat yang memberitahu akan kejahatan orang yang tertentu atau memberitahu aib orang yang tertentu itu. Dan demikian lagi haram mengupat akan orang dengan suratan yang memberitahu akan kejahatan orang yang tertentu itu atau memberitahu akan aib orang yang tertentu. Adapun menyebutkan akan kejahatan orang yang tiada tertentu atau menyebutkan akan aib orang yang tiada tertentu, maka yaitu tiada namakan mengupat. Maka yaitu harus seperti sabda Nabi SAW, apabila melihat ia akan seseorang yang berbuat kejahatan padahal ia benci, ya Nabi akan yang demikian itu, maka bersabda ia Nabi dengan katanya. Nah, yang boleh inilah. Nah, dicontohkan Nabi ucapan-ucapan secara umum. Ma balu aqwamin yaf'aluna kaza wa kaza wa kana la yu'ayyinu. Ya Rasulullah, apa kelakuan beberapa kaum itu padahal berbuat mereka itu akan kejahatan begini dan adalah ia Nabi tiada menentukan akan perbuatan kejahatan itu akan seseorang yang tertentu. Secara umum aja, nah kayak bacaan nih, banyak kita nih nang macam-macam. Nah, umat Islam masih banyak nang macam-macam. Nah, itu kan memberikan tahu, memberikan kabar aja sifatnya. Ini sama ucapan Nabi tadi. Begini sing kelakuan umat nih, membuat kejahatan. Tidak ada tujuan secara umum. Dan demikian lagi haram mengupat akan orang dengan hati, yaitu jahat sangka akan seseorang yang muslim, maka yaitu haram. Hati aja nih sangka jahat, duduk orang di pulatar patuh pada kita ngaliban dari apa pulang tuh sangkaan bisa hilang sandal nih ya paling alih nang inilah.
Padahal orang disangka orang benaung atau orang singgah kalapahan. Duduk orang situ di pelatar kita. Kita ini hanya datang di pasar, tapi manakah timbul ada orang duduk. Jadi ini hati, sangka jahat di hati nih, termasuk gibah, suudzon orang. Jadi termasuk kita nang cepat ma'rifah kepada Allah ini menghilangkan suudzon kepada seluruh manusia. Cuma ngalih benar, apalagi malam, nah, nak ujuk-ujuk orang pernah cangang-cangang ke rumah kita. Lalu mahintip aja tuh, ngalih benar kita. Memang sulit lah, mudahan diberi anugerah hati ini nah. Dan demikian lagi haram mengupat akan orang dengan hati yang jahat sangka akan seseorang yang muslim, maka yaitu haram. Dan yang dikehendaki dengan jahat sangka akan seseorang itu yaitu bahwa engkau iktikadkan di dalam hatimu dan engkau hukumkan di dalam hatimu itu akan orang tertentu dengan kejahatan. Padahal tiada engkau lihat akan kejahatan itu dengan matamu dan tiada engkau dengar dengan telingamu daripada orang yang adil, maka yang demikian itu haram. Nah, kamu kada melihat dan kada pernah kamu mendengar perkataan orang yang adil buat si fulan itu jahat. Nah, itu termasuk sudah kita sangka jahat kepada orang. Dan wajib engkau membersihkan akan hatimu daripada etikatmu yang demikian itu, karena adalah yang demikian itu daripada was-was setan yang hendak membinasakan akan dikau. Maka wajib engkau dustakan akan setan itu. Jadi kita seorang kita tuh sudah paham tuh, karamput saja nih, dugaanku nih karamputnya setan aja nih yang mendorong. Nah berarti kayak itu tuh kita caranya lah. Nah itu caranya tuh. Bila ada kita menyangka orang bebek, ini pasti dorongan dari setan. Nah, karena kita kada pernah melihat kenyataan kejahatannya dan kada pernah mendengar orang lain berkata orang yang adil si fulan itu jahat. Jadi ada jalannya dustakan. Kita langsung mendustakan, ini berarti dorongan nafsu saya. Adapun jikalau engkau lihat akan seseorang itu berbuat kejahatan, atau engkau dengar dengan telingamu daripada orang yang adil, padahal perbuatannya itu tiada menerima akan tanggungkan tiada menerima akan ditanggungkan akan kebajikan, maka tiada dinamai akan jahat sangka akan manusia. Tetapi jangan engkau jahirkan etikatmu itu yang demikian itu kepada orang lain. Seorangan kita aja lah, dalam hati kita aja. Nah, mun kita ungkai ke orang lain, berarti kita menghabarkan kisah orang. Hanya jikalau dapat engkau memberi nasihat, nah ya tadi kalau beri nasihat akan orang yang demikian itu, maka engkau beri nasihat akan dia dengan seseorang dirinya, dan jangan di hadapan orang banyak yang lain daripadanya. Boleh kita berikan nasihat. Mbak diberi nasihat, ada duit, beri duit, ampihlah nyawana. Rokok, barangnya apakah? Nah itu. Nah, artinya menyenangkan hatinya. Setelah kita berikan nasihat, kita senangkan lagi hatinya nih, pahalanya gede benar. Ya jatuhan guru, kalau kita tuh bersedekah, kada ikhlas, ria, tapi yang dapat pahala tuh apa? Nang menyenangkan hati orang tuh. Nah, karena Nabi menyuruh idkhalus surur ala qulubil muslimin. Jadi pintang orang yang nyaman, senang itu pahala kita dapat. Nah, jadi kita mun kawal nasihat orang nang pinana macam-macam, imbahnya disenangkan hatinya, atau dibawa makan, atau diberi ruko. Nah, itu maksudnya lah. Sampai kah? Maka engkau etikatkan akan yang demikian itu, maka tiada dinamakan akan dia jahat sangka. Maka ketika itu beri olehmu akan dia nasihat, atau serahkan olehmu antaranya dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apabila orang bagus, itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syahdan, ketahui olehmu bahwasanya sekalian kelakuan mengupat itu haram dan tiada diharuskan oleh syara melainkan 6 perkara. Nah, jadi ada juga pengecualiannya lah. Ada pengecualian. Pertama, at-tazallum, yaitu menghabarkan akan kejahatan orang yang menzalim akan dikau kepada qadi supaya menghukumkan ia qadi. Maling misalnya, laporkan, tapi dasar bujurnya mencontohkan barangnya ada, tuh boleh. Kan kejahatan orang nih, kalau kejahatan orang maling tuh, tapi itu kita boleh karena barang kita. Itu diantaranya. Atau menghabarkan akan kejahatan kejahatan qadi yang menjalim akan dikau. Nah, qadi yang jalim nih boleh juga kepada sultan. Jadi kepada atasannya lagi. Nah, pemimpin di atas menghukumkan akan dia qadi tadi. Maka yang demikian itu harus, artinya boleh. Yang kedua, al-isti'anah ala raddil munkar wa raddil ma'asi ila salah. Artinya harus menghabarkan akan kejahatan orang kepada orang besar atau raja karena sebab meminta tolong akan dia raja atas menolakkan kejahatan orang itu. Dan harus pula menghabarkan akan kejahatan orang yang berbuat maksiat kepada orang besar atau kepada raja-raja karena sebab meminta tolong akan dia supaya membalikkan ia akan orang yang berbuat maksiat itu kepada berbuat kebajikan. Di kampung maksudnya kita ada ada kejahatan di kampung, narkoba, sulit kita laporkan dia. Seperti itu boleh. Nah, itu contohnya. Ketiga, al-istibta'u, yakni harus menghabarkan kejahatan orang kepada mufti yang memberi petua lah akan kejahatan itu. Apa kesimpulan mufti, orang memutuskan kena, nah? Karena menuntut fatwa kepadanya seperti berkata seorang kepada mufti, bapakku atau saudaraku menjalim ia akan daku dengan berbuat kejahatan akan daku. Nah, apa hukumnya dan betapa jalan yang melepaskan akan yang demikian itu? Seperti yang diriwayatkan daripada perempuan yang bernama Hindun, maka mengadu ia akan hal suaminya Abu Sufyan kepada Nabi SAW dengan katanya, sampaikah? Nah, jadi pernah terjadilah seorang istri mengadu kepada Nabi SAW tentang kelakuan lakinya, macam-macam kelakuan lah. Tobo boleh. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini masih kebinasaan, inilah kebinasaan lisan yang ke-15 tadi. Nah, jadi banyak yang ke-15 ini anunya masalahnya perkataan kita nih, nah wajib kita perhatikan, kita jaga jangan sampai ucapan kita menyakiti manusia secara umum. Yang paling dekat adalah keluarga kita sendiri. Jangan sampai kasar kita kalau kebetulan kita berada di andak Allah Ta'ala, bagian orang yang teratas dalam kehidupan. Nah ini stumat saja anak terbalik. Jadi kita jangan bersifat sombong, itu kesimpulannya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita karena dengan kejahilan kita, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa anak istri kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikas syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal khashiin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.